Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah dengan NIM 2008 11001 dari kelompok 4. Saya akan mengawali presentasi kelompok kami. Kelompok kami membahas tentang pendidikan Islam membentuk manusia yang berkarakter serta beradab. Di sini anggota kelompok 4 ada saya sendiri, Hanifah, dengan NIM 2008 11001, lalu ada Elisa Nursifa dengan NIM 2008 1103, lalu ada Fitri Nur Amalia dengan NIM 2008 11018, dan yang terakhir ada Anita Trisnawati dengan NIM 2008 11034. Di sini kelompok kami akan membahas tentang pendidikan Islam yang membentuk karakter manusia yang beradab. Kita akan mengawalinya mengenai tujuan utama dari pendidikan Islam. Menurut Profesor Syekh Muhammad Naqwi Al-Attas dalam bukunya Islam and Secularism adalah untuk menghasilkan orang yang baik, yaitu to produce a good man. Kata Al-Attas yaitu the aim of education in Islam is therefore to produce a good man. The fundamental element inherent in the Islamic concept of education in the inculcation of adab. Lalu kita punya bab-bab mengenai menjadi manusia yang berkarakter serta beradab. Yang pertama yaitu ad-dinul Islam, mengenai landasan pendidikan Islam. Nah, menurut Profesor Syekh Muhammad Naqwi, beliau mengatakan ada sejumlah karakteristik pandangan hidup antara lain. Yang pertama, berdasarkan wahyu. Yang kedua, bukan dari pikiran manusia mengenai alam fisik. Yang ketiga, tidak bersumber spekulatif filosofis yang merumuskan berdasarkan pengalaman atau pengamatan saja. Yang keempat, mencakup pandangan tentang dunia dan akhirat. Lalu mengenai pendidikan karakter saja tidak cukup. Nah, tidak cukup kita hanya memiliki pendidikan karakter saja, sebab pentingnya kedudukan adab dalam ajaran Islam. Adab juga dikenal dengan ketauhidan. Sebab adab kepada Allah mengharuskan seseorang manusia tidak bersekerikatkan Allah dengan yang lain. Nah, sudah sepatutnya dalam dunia pendidikan juga para siswanya menjadi karakter orang-orang yang beradab. Seorang good man juga harus menjadi manusia yang memiliki nilai keagamaan dalam dirinya, terutama dalam ikhlas berilmu, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, menutup aurat serta maksiat. Nah, pendidikan menurut Islam juga bertujuan membangun karakter sekaligus adab. Lalu yang selanjutnya mengenai pribadi yang ideal. Nah, faktor pendukung pembentuk pribadi yang ideal menurut Hamka ini ada 3 faktor. Yang pertama, berani. Yang kedua, sikap bijaksana. Dan yang ketiga yaitu tahu diri. Dari paparan Hamka mengenai faktor pribadi ideal, yang penting adalah bagaimana kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam dunia pendidikan, sehingga pendidikan kita mampu melahirkan pribadi-pribadi yang unggul atau khairul ummah yang mampu mengemban misi-misi besar umat manusia, terutama umat Islam. Selanjutnya, membangun tradisi ilmu dalam Islam. Nah, tradisi ilmu yang didorong oleh ayat-ayat Al-Quran telah berhasil mengubah sahabat-sahabat Nabi SAW dari orang-orang jahiliyah menjadi orang-orang yang senang dengan ilmu pengetahuan dan berakhlak mulia, mengubah generasi Arab jahiliyah yang tidak mengerti ilmu menjadi pemimpin-pemimpin kelas dunia yang disegani dan diperhitungkan di kancah dunia. Tradisi baca dan tulis-menulis begitu hidup dalam masyarakat yang sebelumnya didominasi dengan tradisi Islam. Maksud saya tradisi lisan. Tiap ayat Al-Quran turun, Rasulullah SAW memerintahkan kepada sahabatnya untuk segera menuliskan ayat tersebut. Bahkan tradisi tulis-menulis ini menjadi simbol kemuliaan seseorang dalam semangat untuk mencari ilmu pengetahuan yang makin tinggi. Selanjutnya, tradisi ilmu atau asas kebangkitan peradaban. Nah, untuk membangun peradaban Islam, menurut Al-Attas sendiri, mau tidak mau harus dilakukan proses pendidikan yang disebut dengan ta'dib. Tujuan utama ta'dib ini adalah untuk membentuk manusia yang beradab serta mempunyai adab. Adab adalah disiplin rohani,
akal, dan jasmani yang memungkinkan seseorang dan masyarakat mengenal dan meletakkan segala sesuatu pada tempatnya dengan benar dan dengan wajar, sehingga menimbulkan keharmonisan dan keadilan dalam diri masyarakat dan lingkungannya loh. Nah, harga tertinggi dari adab ialah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meletakkannya di tempatnya yang wajar dengan melakukan ibadah dan amal soleh pada tahap lisan. Jika konsep adab ini diterapkan, maka terbentuklah satu peradaban dalam bahasa Melayu. Kita bisa menyebutnya dengan tamadun. Nah, berbasiskan pada ad-din, yang mana seseorang menjadi beradab jika memiliki knowledge, yaitu pengetahuan yang benar. Karena itulah suatu pendidikan Islam harus mengantarkan anak didiknya kepada tujuan ilmu yang utama, yakni membentuk manusia yang beradab. Nah, pendidikan semacam ini juga harus dibangun atas konsep ilmu yang benar. Pendidikan akan gagal jika kita mewujudkannya dengan konsep pendidikan yang salah, yakni ilmu yang tidak mengantarkan seorang kepada ketakwaan dan kebahagiaan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anita Trisnawati dengan NIM 20081110034. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu dan kebahagiaan. Semakin banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seseorang di dunia, maka semakin berat pula tanggung jawabnya di akhirat. Karena itu, sungguh aneh orang yang mau mengejar dunia sampai mengorbankan agamanya. Sungguh aneh orang yang mau mengejar kekuasaan sampai melakukan kejahatan penipuan. Padahal setelah berkuasa ia belum tentu bahagia. Bahkan banyak orang yang berkuasa yang pada akhirnya tertimpa musibah dan derita. Masalah yang ditanggungnya semakin berat. Karena itulah, iman yang kuat akan kehidupan akhirat juga menjadi landasan yang kokoh satu kehidupan bahagia di dunia. Iman yang kokoh akan didapatkan melalui ilmu yang benar, yakni ilmu yang mengantarkan pada keyakinan. Ilmu semacam inilah yang hanya bisa diperoleh melalui pendidikan yang benar. Selanjutnya yaitu ulama dan korupsi ilmu. Dalam ajaran Islam, ulama menempati posisi yang sangat sentral. Ulama adalah pewaris para nabi. Para nabi tidak mewariskan dinar atau juga dirham, melainkan mereka hanya mewariskan ilmu. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmizi, Ibnu Majah. Juga memposisikan para ulama laksana bintang menjadi tempat umat mendapat bimbingan dan petunjuk. Melalui para ulama, kini kita mewarisi risalah Nabi. Kita sekarang memahami Al-Quran dan tafsirnya, hadis Rasulullah SAW, juga ilmu-ilmu keagamaan lainnya. Melalui jasa para ulama, melalui Imam Syafi'i, misalnya kita memahami ilmu ushul fikih, tentang bagaimana cara menetapkan hukum dalam Islam. Maka dalam sejarah Islam, ulama memegang peran yang sangat penting. Ketika Abu Bakar As-Siddiq menjadi umara, maka Umar bin Khattab dan Ali radhiyallahu anhu dan sebagainya menjalankan peran ulama yang aktif dan menasehati dan mengontrol pengusaha. Selain mewarisi keilmuan dan risalah kenabian, para ulama di masa lalu juga sering menghadapi ujian kehidupan yang berat sebagaimana dialami oleh para nabi. Imam Malik pernah disiksa karena pendapatnya bertentangan dengan gubernur Madinah ketika itu. Imam Abu Hanifah harus masuk penjara dan menjalani hukuman cambuk 10 kali setiap hari karena menolak berbagai tawaran jabatan tinggi dalam pemerintah Abu Ja'far al-Mansur. Tuhan dan ketinggian ilmu para ulama itulah yang berjasa dalam menjaga kemurnian agama Islam yang kita warisi dewasa ini. Karena itu betapa risaunya Rasulullah SAW terhadap ulama-ulama yang jahat, seperti al-ulama al-asu. Kata Nabi SAW, seburuk-buruk manusia adalah ulama yang buruk.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mencabut ilmu dengan sekaligus dari manusia, tetapi Allah akan menghilangkan ilmu agama dengan mematikan para ulama. Apabila sudah ditiadakan para ulama, orang banyak akan memilih orang-orang bodoh sebagai pemimpinnya. Apabila pemimpin yang bodoh ditanya, mereka akan berfatwa tentang ilmu pengetahuan, mereka sesat dan menyesatkan. Hadis riwayat Muslim. Kita perlu benar-benar menyadari bahwa hingga kini iklan terus dijaga dan dipertahankan oleh para ulama dan guru ngaji serta dai-dai yang tersebar di berbagai penjuru Nusantara. Dengan kehidupan yang rata-rata sangat bersahaja, mereka tidak henti-hentinya mengemban amanah risalah, mengajarkan Islam kepada masyarakat, padahal para ulama itu menduduki posisi yang sangat mulia di tengah umat, yaitu sebagai pewaris para nabi. Dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan bahwa penghuni langit dan laut senantiasa memohon ampun bagi orang alim. Orang-orang yang alim dan bertakwa kepada Allah SWT pasti akan dijamin oleh Allah. Jika para ulama benar-benar menjalankan amanah dan risalah dalam menolong agama Allah, pasti Allah akan menolong mereka dan meneguhkan kedudukan mereka. Ulama teladan yang pertama yaitu Imam Hanafi. Sejak kecil Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi hidup di tengah keluarga pedagang setelah dikenal sebagai seorang yang alim sekalipun. Dia juga menjalankan perniagaan. Kehidupan Imam Hanafi pada masa hidupnya mengetahui peristiwa-peristiwa pergantian kepala dari tangan Bani Umayyah ke tangan Bani Abbasiyah. Beliau dilahirkan pada masa pemerintah Abu Malik bin Marwan ketika tahun 127 Hijriah. Kepala negara jatuh di tangan Marwan bin Muhammad al-Jadi, dan inilah akhir pemerintah Bani Umayyah. Ketika itu gubernur Irak selaku wakil kepala negara dijabat oleh Yazid bin Amr bin Hurairah al-Fazari selaku gubernur. Ia berhak mengangkat seseorang yang dipilihnya untuk menjabat suatu jabatan tinggi di bawah kekuasaannya. Pada suatu saat, Imam Hanafi telah dipilih dan ditunjuk menjadi kepala urusan pembendaharaan negara atau Baitul Mal. Tetapi pengangkatan itu ditolak oleh Abu Hanifah. Sampai berulang kali gubernur Yazid menawarkan pangkat dan tinggi itu kepada beliau, namun tetap ditolaknya. Saat lain, gubernur Yazid menawarkan lagi pangkat Qadli atau penghulu negara kepada Imam Hanafi, tetapi beliau bersikap menolak tawaran itu. Melihat sikap Imam Hanafi, gubernur mulai tidak senang, mulailah muncul kecurigaan terhadap sang imam. Gerak-geriknya mulai diamati. Kemudian pada suatu hari sang imam mulai diancam hukum cambuk dan dipenjara oleh sang penguasa. Tetapi suatu mendengar ancaman tersebut, sang imam hanya menjawab, "Demi Allah, aku tidak akan mengerjakan jabatan yang ditawarkan kepadaku, sekalipun andai kata aku sampai dibunuh olehnya." Demikianlah sang imam tetap gigih atas pendiriannya meskipun harus menghadapi hukuman yang sangat memilukan. Suatu ketika Imam Hanafi dipanggil oleh baginda supaya menghadapnya. Kemudian ia datang menghadap. Ketika itulah sang imam disuguhi segelas minuman yang beracun. Tak lama sesudah kembali ke dalam penjara, sang imam menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau wafat di usia 70 tahun, wafat di penjara dalam kehidupan yang ia pilih sendiri karena menolak jabatan yang ditawarkan kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitin Ramalia akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Imam Syafi'i. Beliau lahir di Gaza, Palestina tahun 150 Hijriah pada saat meninggalnya Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i sudah ditinggal ayahnya sejak bayi dan tumbuh sebagai anak yatim dan miskin. Pada usia 2 tahun ia dibawa ibunya ke Mekah
Dan di Baitullah beliau menghafal Al-Quran dan kemudian mempelajari bahasa dan sastra Arab termasuk syair. Kemudian beliau memfokuskan untuk mempelajari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga menguasai semua ilmu tersebut. Imam Syafi'i sendiri menceritakan bahwa beliau sudah menghafal Al-Quran dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak pernah merasa puas dalam mencari dan mengumpulkan hadis. Bahkan bukan hanya itu, Imam Syafi'i juga memiliki akhlak yang sangat mulia dan seorang ahli ibadah yang sangat tekun. Di bulan Ramadan, beliau sanggup menghatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali dalam sholat. Sang imam pun dikenal ahli ibadah dan sangat sedikit tidurnya. Riwayat Imam Syafi'i dan para ulama besar lainnya sangat perlu kita ambil hikmahnya dalam rangka mengarungi kehidupan di dunia ini. Para ulama itulah yang menjadi pewaris para nabi. Melalui para ulama itulah kita mewarisi agama Islam, kita mewarisi Al-Quran dan hadis Nabi. Melalui para ulama sejak zaman sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga periode para imam, dan para ulama-ulama berikutnya. Tanpa mereka, kita tidak mampu mewarisi dan menerapkan Islam dengan baik. Para ulama kemudian merumuskan berbagai bidang keilmuan seperti ilmu lughah, ilmu tafsir, ilmu fikih, ilmu usul fikih, ilmu hadis, dan sebagainya untuk memudahkan umat dalam memahami dan mengamalkan agama Islam. Kita akan sangat kesulitan untuk menentukan mana bagian sholat yang merupakan syarat, rukun, dan sunnah bila kita tidak dibimbing oleh para ulama. Teladan Muhammad Nafir. Muhammad Nafir lahir di Alahan Panjang, Sumatera Barat pada 17 Juli 1908 dan wafat di Jakarta pada 6 Februari 1993. Pendidikan Islam diperoleh sejak kecil dari orang tuanya dan lingkungannya. Orang sering mengenal Nasir sebagai tokoh dakwah dan politik, tetapi tidak banyak yang mengenal Nasir sebagai seorang tokoh pendidikan Islam. Padahal gagasan dan kiprahnya di bidang ini sangat fenomenal. Nasir bukan hanya politisi handal. Dia adalah seorang pejuang pendidikan yang layak disejarkan dengan tokoh-tokoh seperti Kyai Haji Ahmad Dahlan, Ki Hajar Dewantara, dan sebagainya. Selain amat contrem dengan nasib pendidikan rakyat jelata yang tak punya hak pendidikan di masyarakat, di masanya saat menjadi Perdana Menteri, salah satu prestasinya adalah keputusan bersama Menteri Agama Wahid Hasyim untuk menjadikan pelajaran agama di sekolah-sekolah umum. Ketika terhalang aktif di dunia politik pun, Nasir terus menumpukan pada dunia pendidikan melalui dakwah Islamiyah Indonesia. Nasir lahir dari pasangan suami istri. Nasir lahir dari pasangan suami istri
Idris Sultan Saripado dan Khadijah. Dia dibesarkan dalam tradisi keislaman yang kuat. Kemauannya yang kuat dalam mempelajari ilmu-ilmu agama menjadikan Natsir cepat menguasai bahasa Arab dan ilmu-ilmu lain. Dalam waktu singkat, ia pun sudah bisa membaca kitab-kitab kuning. Di samping bergelut dengan persoalan-persoalan nyata dalam dunia pendidikan dan keutamaan, Natsir juga terus-menerus menggali dan mengembangkan keilmuannya. Ia memang seorang yang haus ilmu dan tidak pernah berhenti belajar. Ketua Umum Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Syuhada Bahari, menceritakan pengalamannya bertahun-tahun bersama Natsir. Hingga menjelang akhir hayatnya, Natsir selalu mengkaji tafsir Al-Quran. 3 tafsir yang biasa dibacanya yaitu tafsir Fil Zilali, Quran karya Syahid Qulb, tafsir Ibnu Katsir, dan tafsir Al-Furqan karya Hasan. Adab terhadap pahlawan Islam. Sejarah Diponegoro. Para pahlawan Islam adalah mereka yang telah mengorbankan apa yang sangat mereka cintai demi tegaknya sebuah kebenaran yang mereka yakini. Para pahlawan ini telah memberikan teladan yang tinggi dalam kehidupan. Di saat paham materialisme dan pragmatisme menggerogoti lembaga-lembaga pendidikan, maka pemahaman yang benar terhadap para pahlawan Islam yang juga diakui sebagai pahlawan nasional Indonesia sangatlah penting untuk dapat meneladani sikap dan perjuangan mereka serta menjadikan para anak didik memiliki adab yang baik. Sayangnya hal ini masih belum terjadi. Sebab adanya kesalahan dalam pengajaran sejarah, kasus pengajaran tentang Pangeran Diponegoro dan Raden Ajeng Kartini dapat kita jadikan sebagai salah satu contoh. Di sejumlah lembaga pendidikan Islam, saya mendengarkan daftar pertanyaan kepada para guru, santri, dan murid-murid untuk dijawab. Setuju atau tidak? Salah satu pertanyaan itu berbunyi sebagai berikut. Pangeran Diponegoro berperang melawan Belanda karena kecewa tanah leluhurnya dirampas oleh Belanda dan tahta kerajaan Mataram tidak diserahkan kepada dirinya, tetapi diserahkan oleh Belanda kepada adiknya. Mengejutkan bukan? Sebab memang sesuai dengan materi buku sejarah di sekolah-sekolah, termasuk sekolah dan lembaga pendidikan Islam lainnya. Padahal faktanya, Pangeran Diponegoro adalah pahlawan Islam. Pangeran Diponegoro adalah muhajir yang terkenal dengan pakaian jubah dan sorbannya. Unsur-unsur ruh Islam inilah yang tampak dihilangkan dalam banyak materi pendidikan sejarah. Berikut ini kita sajikan secara utuh tulisan yang menarik tentang
Diponegoro sebagai berikut. Pangeran Diponegoro lahir pada tahun 1785. Ia putra kedua dari Sultan Hamengkubuwono III. Ibunya Raden Ayu Mangkarawati, keturunan Kyai Agung Parampelan, ulama yang sangat disegani di masa Panembahan Senapati, mendirikan kerajaan Mataram. Bila ditarik lebih jauh lagi, silsilahnya sampai pada Sunan Ampel Denta, seorang wali Songo dari Jawa Timur. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alisa Nursifa dengan nomor induk 0008110013 akan melanjutkan pembahasan materi dari teman saya. Saya akan menjelaskan tentang subbab perang besar, mencari pahlawan wanita, bahaya liberasi pendidikan Islam, pendidikan agama Islam, salah diagnosa, salah obat. Perang besar. Dalam bukunya, beberapa aspek tentang Islam di Indonesia abad 19, Karel A. Stenbring mencatat sebagian besar sejarawan menyepakati bahwa perang Diponegoro lebih bersifat perang anti kolonial. Beberapa sebab itu antara lain: 1. Wilayah keraton yang menyempit akibat diambil alih Belanda. 2. Pemberian kesepakatan kepada orang Tionghoa untuk menarik pajak. 3. Kekurangadilan di masyarakat Jawa. 4. Aneka intrik di istana. 5. Praktek sewa perkebunan secara perbesar-besaran kepada orang Belanda makin membesar. 6. Kerja paksa bukan hanya untuk kepentingan orang Yogyakarta saja, tetapi juga untuk kepentingan penjajah Belanda. Hal ini tampak dari ucapan Pangeran Diponegoro kepada Jenderal de Kock pada saat penangkapannya. Nama saya adalah Kanjeng Sultan Abdul Hamid. Saya bertugas untuk menata orang Islam yang tidak setia, sebab saya adalah Ratu Islam Tanah Jawa. Pangeran Diponegoro yang dikenal dengan sorban dan jubahnya kemudian diakui sebagai salah satu pahlawan nasional yang sangat besar jasanya bagi bangsa Indonesia. Menjadi pahlawan wanita. Dalam buku Satu Abad Kartini tahun 1879 sampai 1979, Harjawe Bakhtiar menulis sebuah artikel berjudul Kartini dan Peranan Wanita dalam Masyarakat Kita. Tulisan ini bernada gugatan terhadap penokohan Kartini. Kita mengambil alih Kartini sebagai lambang emansipasi wanita di Indonesia dari orang-orang Belanda. Kita tidak mencipta sendiri lambang budaya ini, meskipun kemudian kitalah yang mengembangkannya lebih lanjut, tulis Bakhtiar. Harsja juga menggugat dengan halus mengapa harus Kartini yang dijadikan sebagai simbol kemajuan wanita Indonesia. Ia menunjuk dua sosok wanita yang hebat dalam sejarah Indonesia. Pertama, Sultanah Sri Ratu Tajul Alam Safiyatuddin Johan berdaulat dari Aceh, dan kedua, Siti Aisyah Wetendriole dari Sulawesi Selatan. Kehebatan dua wanita ini sangat luar biasa. Sultanah Safiyatuddin dikenal sebagai sosok yang sangat pintar dan aktif mengembangkan ilmu pengetahuan selain bahasa Aceh dan Melayu. Dia menguasai bahasa Arab, Persia, Spanyol, dan Urdu. Di masa pemerintahannya, ilmu dan kesusastraan berkembang pesat. Ketika itulah lahir karya-karya besar dari Nuruddin Arandit, Hamzah Pasuri, dan Abdul Rauf. Dia juga berhasil menampik usaha-usaha Belanda untuk menempatkan diri di daerah Aceh. Upaya liberasi pendidikan Islam. Pembaharuan harus dimulai dengan dua tindakan yang saling erat hubungannya, yaitu melepaskan diri dari nilai-nilai tradisional dan mencari nilai-nilai yang berorientasi ke masa depan. Nostalgia atau orientasi dan kerinduan pada masa lampau yang berlebihan harus diganti dengan pandangan ke masa depan. Untuk itu, diperlukan suatu proses liberasi. Salah satu gaya orientalis dalam studi Islam adalah mengangkat image atau citra bahwa dalam Islam senantiasa penuh dengan perbedaan dan konflik. Para ulama
digambarkan tidak pernah sepakat dalam hal-hal pokok ajaran Islam. Senantiasa ada perbedaan dan pertikaian dalam berbagai masalah akidah, sumber hukum Islam maupun dalam aspek politik. Mereka berusaha membuat kesan bahwa Islam memang banyak, Islam tidak ada satu, dan karena itu tidak perlu meyakini paham Islam tertentu. Ujung-ujungnya digiring untuk menerima relativisme tafsir dan relativisme kebenaran. Padahal tidak semua hal para ulama berbeda. Dalam hal pokok-pokok umat Islam tidak berselisih paham. Gambaran orientalis tentang Islam itu akan berujung pada sikap tidak memihak terhadap kebenaran Islam, sebab mereka sudah tidak percaya manusia dapat meraih kebenaran. Jadi tujuan metode semacam orientalis adalah sikap skeptik terhadap kebenaran. Jika orang meyakini kebenaran, apalagi bersemangat memperjuangkan kebenaran. Pendidikan agama Islam salah diagnosa, salah obat. Cobalah kita renungkan pemikiran sang profesor yang begitu menggebu-gebu mengadopsi gagasan KTAA untuk mencari-cari titik temu agama-agama. Gagasan itu sebenarnya adalah murni khayalan dari sebuah ungkapan yang asal bunyi ketika sang profesor menyatakan semua agama. Cobalah kita tanya pada dia, benarkah dia sudah meneliti semua agama yang ada? Bukankah di dunia ini ada ribuan agama apa saja yang ditulis, yang sudah ditelitinya? Jadi ucapan semua agama begini begitu adalah sebuah ungkapan asal bunyi meskipun keluar dari mulut sang profesor. Islam secara tegas menolak bentuk ibadah yang sah selain yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Inilah perspektif tauhid dalam melihat agama-agama. Jika prinsip tauhid ini hendak digusur dari pengajaran studi agama di perguruan tinggi Islam dan digantikan dengan perspektif kulturalisme dan KTAA seperti gagasan sang profesor tersebut, maka pada hakikatnya itu sama saja dengan pembubaran Islam itu sendiri. Ini contoh lain bagaimana kekeliruan dalam melakukan diagnosa yang pada akhirnya memberikan resep yang salah dan juga keliru. Semoga kekeliruan semacam ini tidak dilanjutkan, sebab sungguh tragis nasib pendidikan agama Islam di Indonesia jika guru-guru berpikiran semacam ini. Demikianlah presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.